Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing cara merawat eksterior helm. Eksterior ya, bukan interior. Ada kunci. Eksterior helm. Nah, yang pertama itu yang pasti dilap ya. Dilap sampai bersih, jangan sampai ada kotoran. Bisa pakai dilap pakai lap microfiber. Ini yang basah ya, pakai agak basah, dilap aja kayak gini sampai nggak ada debunya, sampai bersih. Nah, setelah itu kalau ada baret halus, boleh pakai kompon. Yang biasa saya pakai itu komponnya Sonex yang Cutmax ya. Cutmax Sonex ini repack aja, 100 mili aja bisa awet bertahun-tahun ya, bisa 1 tahunan kalau buat helm doang, atau nggak buat motor doang itu irit. Nah, kalau bisa, kalau pakai kompon gini, kalau bisa media usapnya atau media polesnya itu pakai yang model microfiber kayak begini. Ini yang halus nih. Jangan pakai yang udah kasar, udah keras gini, udah mati. Pakai yang bagian yang baru atau enggak yang halusnya. Nah, kalau untuk helm kan bisa tuh kan, sedikit-sedikit. Nah, ini kebetulan kompon Sonex Cutmax itu water base ya, jadi encer kayak begini, agak encer, terus berair kayak begitu. Ada juga kompon-kompon yang lain yang biasa saya pakai itu Meguiar's tuh yang ultra cut ya, yang ultra cut juga bagus, awet juga. Makanya sedikit aja, jangan banyak-banyak gitu ya, sebesar biji jagung lah, atau enggak sebesar kuku jempol kayak gini, 1 x 1 cm, baru di poles. Cara polesnya memutar gini, kalau bisa satu panel, misal jidatnya doang, nanti belakangnya doang, terus pinggirnya, pinggir bawah, ekornya ya. Jadi jangan dipaksain dari depan sampai belakang semua dipoles, jangan. Saran saya jangan. Jadi kita tuh harus tahu, kalau ini udah mengkilat kayak begini, udah jangan dilanjutin. Kecuali emang ada baret-baret halus, baret-baret rambut, atau enggak baret besar kayak gimana, baru kita poles di satu sisi aja yang baret. Yang lain boleh dipoles tapi sebentar aja, tapi fokus ke bagian yang baret, jangan dipaksain. Ini yang Cutmax itu lumayan tajam, Meguiar's yang ultra cut juga lumayan tajam, tapi hasilnya halus, bagus, cepat juga. Apalagi yang manual pakai tangan, nggak pakai apa-apa. Nah, apalagi pakai ini, pakai media poles yang bahannya microfiber gini, ini lebih tajam lagi. Kalau pakai yang busa itu di bawah tajamnya, di bawah ini. Nah, ini. Nah, setelah itu udah selesai tuh, udah bersih. Kan masih ada abu-abu bekas komponnya ya, abu bekas komponnya itu dilap lagi, dibersihin pakai microfiber yang basah. Ini bekas ya, ada yang baru, cuma saya pakai yang bekas aja, biarin, gak masalah. Nah, setelah itu udah dibersihin, udah dipakein kompon, nggak ada baret ya. Ini kalau di kamera sih nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Cuman kalau di pakai mata telanjang langsung, ini ada baret rambut bulat-bulat gitu tuh. Mungkin ya biasa dipegang-pegang kan ya, dipegang-pegang pasti kotor. Terus pasti kena ya kotoran sedikit, pasir-pasir juga. Nah, setelah itu kalau udah di kompon, kita lindunginnya macam-macam. Bisa pakai sealant, bisa juga pakai wax. Saya sendiri pakai Black Graphene Liquid Wax dari Good Drive. Dulu pernah pakai yang hybrid Meguiar's yang hybrid itu, yang ecer juga saya beli. Itu awet banget. Cuman efeknya terlalu licin ke helm, jadi gimana ya, kagok gitu kalau bahasa Sunda mah, gimana ya. Jadi kalau helm terlalu licin tuh, wah, gimana ya megangnya tuh kayak yang serem, takut jatuh. Nah, ini nggak begitu licin, tapi efeknya ada pelindungnya, terus lumayan awet. Kalau di motor ini bisa 6 bulanan, cuman karena di helm sering kepegang, terus kena hujan, panas ya kan, yang paling atas ya, posisinya paling di atas kepala kita, itu cuman tahan 2 minggu sampai 1 bulan yang ini. Kalau pakai yang Meguiar's yang hybrid itu, saya lupa tipe apa ya, pokoknya repack warna ungu si itunya tuh.
si cairannya atau repack barang ini, cuman udah keburu habis warna ungu, itu bisa sampai sebulan 2 bulanan. Cuman ya itu licin ininya si helmnya, jadi rada kagok juga, nggak megangin, jadi nggak nyaman. Untuk aplikasinya, untuk wax itu pakai yang busa kayak gini, busa biasa. Ini sering saya pakai karena bahan dasarnya itu grafen ya. Grafen itu kan warna hitam keabu-abuan kayak begini ya. Jadi si busanya juga kelihatan hitam keabu-abuan kayak yang kotor, padahal mah bersih ini. Saya nggak pernah jatuh kemana-mana. Terus aromanya juga ini aroma bubble gum. Ya, aroma bubble gum. Mungkin yang suka moles kan, apalagi molesnya lama dihayati gitu kan. Kalau bau kimia kan rada males ya. Bau kimia kadang-kadang obat poles tuh rada bau kimia, tapi ini wanginya bubble gum. Kalau yang ini nggak ada wanginya, netral ya, soalnya water base ya. Kalau bisa sih yang water base gitu, soalnya biar nggak masuk sini nih sela-sela. Kalau pakai Carnauba wax, biasanya yang wax Carnauba itu suka masuk ke sela-sela ini nih, bermasalah. Masuk ke sela-sela ini kita harus pakai apa ya? Kadang-kadang saya pakai sedotan, kadang-kadang pakai tusuk gigi yang udah ditumpulin jadi ke lantai gitu, tusuk giginya, jadi kan rada megar dikit, diusap di bagian sela-sela ini. Nah, kalau pakai silan itu biasanya aman. Jadi bukan wax kayak gini ya, bukan wax base kayak begini. Kalau wax base itu biasanya ada residunya banyak. Kalau silan itu nggak ada residunya dan bisa langsung diusap. Nanti saya tunjukin contoh silan. Nah, kalau jenis-jenis wax itu yang kayak gini nih. Ini karena Carnauba wax, ini dari Meguiar's ya. Bahannya berminyak. Nah, kalau dibiarin kering di sini nanti ada kayak abu-abu gitu. Kayak abu ya, abu, terus kita harus bersihin lagi. Kalau yang model sealant, contohnya itu yang model spray. Ini udah habis nih, Slick and Shine. Atau enggak yang Zimol yang detail kayak gini. Ini sebenarnya isinya ini. Cuman karena pencetannya udah rusak, jadi dimasukin ke sini. Ini sama nih, yang model spray gini yang encer. Kedengeran nggak suaranya itu ya? Yang encer kayak begini itu biasanya sealant. Jadi kalau ke helm, ke sudut-sudutnya ini yang kayak gini ya, sudut helm kayak gini, itu nggak ninggalin residu, aman. Terus yang model wax kayak turtle wax kayak gini, ini ninggalin residu juga. Terus susah dibersihinnya, ini saya nggak suka nih. Susah dibersihinnya, terus ninggalin residunya banyak. Kalau yang Meguiar's ini sisa segini lagi nih aman, yang gold class ya. Yang paling gampang tuh ini waxnya yang paling gampang. Kalau saran saya, kalau ada dana buat beli sealant aja biar lebih mudah dibersihinnya. Nah, kalau untuk ngebersihin untuk kompon macam-macam nih, ada yang oil base kayak banana kompon, terus Meguiar's yang ultra cut itu juga oil base ya, jadi berminyak. Pas sudah selesai dipoles itu rada berminyak. Tapi kalau yang model water base kayak gini, Sonax Cut Max itu nggak berminyak, keset, langsung keset, nggak ada fillernya, jadi langsung keset aja. Tergantung suka-suka kalian kayak gimana. Saran saya juga cari wax atau enggak sealant yang ada tulisan ini nih, heavy filler atau enggak heavy filler. Kenapa? Soalnya helm kan gampang baret ya, apalagi baret-baret rambut kayak gitu. Jadi kalau ditutup, kalau kita pakai ini ke helm, itu baret rambutnya yang halus-halus itu ketutup. Walaupun kita nggak pakai kompon. Jadi misal udah sering banget pakai kompon, terus khawatir helmnya itu catnya rusak atau nggak clearnya keangkat, habis gitu ya, kepotong sama kompon, kita cukup pakai wax atau enggak sealant yang ada tulisan heavy filler atau enggak karakternya banyak fillernya untuk nutupin cacat catnya kayak begitu. Nah, baik dari yang model spray yang kayak gini atau enggak wax yang lainnya, saya biasanya tetap pakai busa yang model gini, busa halus kayak begini. Tapi kalau untuk kompon saya biasanya pakai ini. Kenapa? Soalnya lebih cepat ya, lebih cepat cuttingnya tuh. Motong misal cat ada baret di sini, set aja gitu. Apa enggak set juga sih, cuman ya butuh beberapa putaran gitu, beberapa menit. Pas dilihat langsung kita seka ya, dibersihin kayak begitu, dilihat
oh udah bersih gitu kan, berarti kita nggak lanjutin lagi, selesai. Langsung dibersihin sisa-sisa komponnya, lanjut ke wax kayak begitu. Nah, ini tampilan setelah di kompon ya. Tuh, jadi rada bersih. Bedanya itu tadi banyak kotoran-kotoran kecil. Banyak noda-noda air soalnya kena hujan. Walaupun gak kelihatan baret-baret dan macam-macam, karena kena air hujan terus dikering di jalan. Jadi kelihatan sekarang ada baret-baret halus tipis tuh. Ya, di sini tuh. Nah, ada baret-baret rambut. Ini nggak usah dikompon sebenarnya, yang bagian baret-baret rambut ini cukup pakai wax aja ini. Nah, kenapa saya biasa pakai wax? Soalnya ya emang dari dulu diajarinnya sama orang tua, kalau moles-moles gitu kan pakai wax ya. Jadi dipakein wax, diusapin ke sini, ditunggu 5 menit sampai muncul hazing ya, bahasa Inggrisnya hazing, atau enggak kayak abu-abu gitu, kayak pokoknya kayak kotor-kotor abu vulkanik ya begitu. Nanti setelah itu dilap, dibersihin, tunggu 5 menit aja. Jadi kerasa kayak wah, kita tuh udah ngasih proteksi gitu kan ya, kayak helm kita. Beda tapi sama yang model quick detailer atau enggak sealant. Kalau sealant mah langsung semprot, usap, udah diusap langsung dilap, dirapihin, udah aja selesai, langsung mengkilat, langsung licin. Beda lagi sama yang ini, ditunggu beberapa menit ya, karena emang orangnya rada jadul gitu kan ya, diajarinnya pakai wax, dan harus kalau udah diusap ditunggu beberapa menit, tunggu keras waxnya baru dibersihin. Nah, sekarang kita pakai wax. Kalau pakai wax itu dikocok dulu, wajib hukumnya dikocok sebenarnya. Sealant juga wajib dikocok ya, ini dikocok dulu. Cara pakainya jangan banyak-banyak, cukup sebesar biji jagung. Nah, segede gini. Ini segede gini pun bisa dari sini sampai belakang. Segede gini juga bisa dari sini sampai ekor, dari ekor ke sana. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau saya diratain dulu, diratain. Udah diratain, total. Nah, udah ditotal ke semua, diusap. Kenapa nggak ditunjukin cara ngusapnya? Soalnya kalau helm biasanya saya peluk, ditaruh di pangku gitu, kayak anak kecil di pangku, diusapnya enak. Cuman karena kameranya posisinya nggak enak gitu dilihatnya, terus ya nggak enak aja dilihatnya. Nah, jadi caranya gini, diusap-usap aja. Nggak usah tebal-tebal, yang wajib itu rata, bukan tebal. Semakin tebal bukan berarti semakin awet. Yang makin awet yang bikin wax atau enggak sealant makin awet itu harganya, bahannya. Semakin awet, semakin gloss, semakin mengkilat, semakin nutupin baret-baret halus, itu dari harganya, bukan semakin tebal waxnya. Jadi kalau kalian beli yang mahal gitu kan, kayak Sonex keramik atau enggak apa yang kayak begitu-gituan lah, yang bahannya keramik, ya kak, ekspektasi kalian bisa tahan 1 tahun itu wajar. Tapi kalau beli yang murah kayak gini, 50.000 dapat berapa mili, 250 mili ya kan. Kompon Sonex itu mahal. Ini 1000 semili nih, 1000 semili, jadi ini mahal banget beli komponnya. Lebih mahal kompon dibanding waxnya. Padahal lebih berfungsi waxnya dibanding komponnya. Kalau kompon kan cuma beberapa kali. Tapi alasan saya kenapa beli kompon mahal itu nggak ninggalin penyakit. Maksudnya ninggalin penyakit, kadang-kadang kalau kita udah ada baret, ayo gitu kan ya terus. Kalau ini cepat bersih dan langsung halus di sekitarnya itu. Nggak ada misalnya belang. Atau nggak ada malah nambah banyak baretnya, itu enggak. Kompon yang mahal itu fungsinya di situ tuh. Jadi kalau kita ngekompon langsung halus, langsung bagus, nggak perlu di polishing, nggak usah lewat polishing, langsung dari selesai kompon langsung ke wax ya.
Nah, tunggu dulu ya, saya mau lapisin helmnya pakai wax dulu sebentar. Nah, ini udah 5 menit ya. Udah ditunggu 5 menit, waxnya yang maksud saya abu tuh kayak gini nih, kayak yang di ujung botol nih. Abu-abu kayak gini. Nah, kalau yang model Carnauba wax kayak gini, itu muncul kuning-kuning kayak gini abunya, beda. Ya, abunya kuning. Kalau yang grapen itu karakternya abunya kayak keputihan, warnanya abu-abu atau enggak grey ya. Nah, sekarang setelah efeknya kalau udah halus atau enggak rata dipakainya, itu efeknya tuh kayak gini, ngedoff catnya, nggak ngegloss kayak tadi. Nah, tugas kita sekarang kalau udah ngedoff kayak gini, ada kayak lapisan, itu adalah ngebersihin, dibersihin, dilap aja kayak gini. Kalau bisa hati-hati pas aplikasi waxnya, jangan sampai masuk ke sudut-sudut ini, soalnya susah ngebersihinnya. Nah, kayak gini aja, pelan-pelan, gak usah ditekan, asal lapisan lapisan yang abunya tadi atau enggak hazingnya itu bersih. Nah, biasanya kalau pakai turtle wax yang ini untuk ngebersihin hazingnya itu susah banget. Ya soalnya emang harganya berapa sih dulu tuh, 80.000 dapat banyak kayak begini ya. Kan jadi ya udah jadul juga model yang kayak begitu, mau udah lama, udah saya jarang dipakai, sering dibagi-bagi ke saudara juga yang butuh. Nah, ini dilap aja, jangan asal-asal juga sih, pelan-pelan kayak begitu. Nah, kelihatan tuh. Ya kan? Glossnya ya kan, dibandingin yang sudutnya nih di pinggir, saya belum di belakang saya belum belum bersihin hazingnya tuh, masih ada kayak hologram kayak gitu. Tapi kalau udah dilap tuh deep banget kan, dalam warnanya tuh kayak kerasa dalam banget. Nah, terus setelah pakai wax ini atau enggak sealant, boleh nggak disemprot detailing kayak begini? Jawabannya boleh, cuma jangan langsung udah dibersihin kayak gini kan ya, hazingnya langsung kita babat berat, biar niatnya kan biar makin mengkilat, atau enggak biar proteksinya makin bagus gitu kan, makin kuat, makin awet. Minusnya itu adalah si lapisan wax yang udah mengkilat ini itu belum ajeg, belum mateng, belum diem, belum stay di lapisan cat atasnya. Jadi saran saya, tunggu 1 malam. Tunggu 1 malam atau enggak jangan 24 jam. 12 jam juga nggak masalah, 8 jam juga boleh. Pokoknya sampai si lapisan ininya tuh benar-benar licin tapi keras. Kalau sekarang licin, cuman kayak yang ke tangan tuh masih nyisa licin juga, ikutan licin. Jadi tunggu sampai licin tapi pas ke tangan itu nggak ikutan licin. Ya paham ya, pokoknya ngerti lah. Nah, terus nanti ditunggu 24 jam baru kasih ini. Efeknya apa? Efeknya biasanya makin mengkilat ininya nih, pantulan cahaya nih kayak gini nih pantulan cahaya tuh kan ya. Ini cat tembok saya kelihatan di sebelah sini, ini pintu tuh. Jadi pantulan cahayanya makin kelihatan. Terus nambah umur, biasanya nambah umur waxnya itu sendiri. Biasanya harga wax kayak gini 50.000 dapat 250 mili. Kalau quick detailer 50.000 itu dapat 550 mili. Saya biasa pakai merek ya ini CF itu Coating Factory ya. Ini juga repackan dari Coating Factory tapi buatan dari Good Drive di Shopee ada. Nah, biasanya nambah umur. Biasanya umur quick detailer ini nambah cuman sebulan. Jadi nambah sebulan. Jadi ini kalau ini doang selama 3 bulan. Nanti kan udah misalnya agak berdebu, agak apa, kita bersihinnya pakai ini. Langsung aja kita lap, usap. Langsung mengkilat gitu cepat. Nah, nanti itu bakal sebulan kemudian tuh mulai menghilang licinnya. Nanti kita bisa tambahin lagi. Terus kapan kita ulangi lagi tahapnya dari kompon pakai wax lagi kapan? Kalau kena hujan, kena lumpur, kena macam kotor-kotoran gitu kan ya, baru kita ulangi lagi.
Ataupun misalnya nggak kena hujan, nggak kena lumpur, tapi wah udah beberapa kali gitu kan, udah 4 kali pakai detailer gitu kan, udah licin. Saya mau biar proteksinya kuat lagi, pakai ini lagi, boleh? Boleh. Tapi ingat harus dibersihin, harus pasti bersihnya. Nah, saya bakal bersihin total semuanya, nanti saya tunjukin hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya udah dibersihin. Tuh, mengkilat banget kan? Nah, glossy banget. Ini jadi licin. Tuh, warnanya dalam. Kelihatan tuh sambungan apa? Water transfernya. Kelihatan banget. Biasanya kalau beli helm baru pun muncul bintik-bintik gitu tuh, bintik-bintik sisa produksi. Ini udah berapa kali ya saya? 3 kali pakai kompon langsung licin kayak begini. Komponnya kompon Sonex ya. Tapi saran saya kalau beli helm baru jangan langsung dikompon, biarin aja langsung pakai wax gitu kan, biar nggak ada bekasnya, dipakai. Nanti kan lama-lama baret sendiri. Nah udah baret sendiri kita pakai kompon. Nanti dipakai lagi wax, terus nanti dipakai lama-lama baret sendiri, kompon lagi. Nah, ya udah 3 kali kompon, ini yang ketiga hari ini, itu langsung licin kayak begini, langsung rata catnya. Jadi jangan, pasti bakal pas baru beli helm ini kayak T apa sih namanya ya? Saya lupa kayak T apa, pokoknya yang ini nih, yang ada bestianya. Itu banyak kulit jeruknya. Banyak titik-titik. Ya, mungkin produksinya kurang bersih ya catnya. Dan banyak cacatnya. Udah dikompon 3 kali langsung bersih. Nah, apa boleh langsung pakai ini? Nanti dulu tunggu 24 jam kalau saya. 12 jam juga boleh. Ya, ini udah bersih. Nah, mantap tuh. Nah, jadi kesimpulannya untuk merawat eksterior helm, yang pertama kalau baret pakai kompon. Kalau nggak baret, nggak perlu. Kalaupun ada baret tipis ya halus, baret-baret rambut kayak begitu, bukan baret serius, bukan baret kejeduk, pakai wax atau nggak liquid yang banyak fillernya. Nah, kalaupun ternyata helmnya fine-fine aja, cukup, cuman udah keset nih, udah nggak licin lagi, nggak ada proteksinya, kalian bisa pakai sealant atau nggak detailing kayak begini ya. Sealant yang slick and shine atau nggak detailing kayak gini ya, quick detailer namanya, yang semprot langsung licin gitu kan ya, itu bisa. Atau ditambah lagi pakai waxnya lagi, diaplikasikan lagi. Oke, apalagi ya tadi mau ngomong apa, kayaknya udah deh segitu aja. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.